Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya seorang mahasiswa Prodi Gizi Fikes Uhamka. Di sini saya akan membuat video memasak untuk menu diet penyakit alergi makanan, terutama untuk selingan pagi dan untuk menu makan malam. Yuk simak video selanjutnya. Sebelum memasak, alangkah baiknya kita mencuci tangan dulu. Selanjutnya saya akan membuat video memasak selingan pagi dan makan malam. Yang pertama, alat dan bahan selingan pagi. Yang pertama ada roti putih dan sereal. Lalu yang kedua, alat dan bahan makanan untuk menu makan malam. Pertama ada nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur sop yang terdiri dari buncis, kentang, wortel, daun bawang, dan selanjutnya ada buah pepaya. Masukkan roti tawar ke dalam panggangan. Tunggu beberapa menit hingga matang. Setelah matang, angkat roti tersebut ke tempat yang sudah tersediakan. Lalu, masukkan roti yang satunya lagi ke dalam panggangan. Tunggu beberapa menit hingga matang. Lalu, membuat sereal dengan cara menuangkan air panas. Aduk-aduk hingga merata. Dan selanjutnya membuat sayur sop, yaitu dengan cara memotong buncis sesuai selera. Setelah buncis sudah dipotong, kupas kentang hingga tidak ada kulit yang tersisa. Lalu selanjutnya potong kentang sesuai selera. Lalu kupas wortel hingga tidak ada kulit yang tersisa. Potong-potong wortel ke bagian-bagian kecil. Lalu di sini ada bumbu halusnya. Nyalakan api dan tunggu air hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bumbu halus tersebut ke dalam panci. Lalu masukkan sayur sop tersebut satu persatu, mulai dari kentang, wortel, buncis, dan yang terakhir daun bawang. Tunggu hingga matang. Lalu selanjutnya masukkan ayam yang sudah dibumbuin ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Setelah sudah matang, angkat lalu tiriskan. Setelah itu, masukkan tempe yang sudah dibumbui ke dalam minyak panas. Tunggu hingga matang. Dan setelah menunggu sayur sop sudah matang, tuangkan sayur sop ke dalam mangkok.
Nah, kira-kira seperti itu menu untuk pasien yang mengalami alergi makanan. Saya membuat menu selingan pagi, yaitu roti panggang dan sereal. Kedua, menu makan malam yaitu nasi, sayur sop, ayam goreng, tempe goreng, dan pepaya. Nah, biasanya pasien yang mengalami alergi makanan ini menggunakan diet eliminasi. Diet eliminasi adalah pola makan yang menghilangkan satu atau beberapa kelompok makanan yang dipercaya dapat menyebabkan reaksi intoleransi. Pembatasan jenis makanan yang dikonsumsi ini akan berlangsung selama dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari atau 1 minggu hingga 2 minggu. Nah, pola tersebut itu bertujuan untuk mengetahui adanya reaksi tubuh yang muncul serta menemukan beberapa makanan yang sekiranya kita percaya dapat menyebabkan gejala atau memperburuk kondisi sang pasien. Lalu di sini saya menggunakan prinsip diet, yaitu yang pertama, hidangkan satu jenis makanan dan tunggu beberapa hari, biasanya melihat 2-3 hari. Pada minggu berikutnya, sang ibu dapat menghidangkan 2 hingga 3 makanan baru. Jika terjadi reaksi yang tidak biasa, salah satu makanan yang baru tersebut telah memicu gejala alergi, ibu dapat menggantinya makanan tersebut dan mencoba lain kali dengan lebih berhati-hati. Yang kedua, ibu disarankan untuk terlebih dahulu memasak. Biasanya itu lebih dianjurin untuk merebus atau mengkukus makanan sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, pengenalan makanan baru sebaiknya dilakukan di rumah atau di tempat yang memiliki akses mudah menuju rumah sakit. Jadi apabila sang anak ini menimbulkan gejala yang buruk terhadap suatu makanan, bisa langsung dilarikan ke rumah sakit. Jangan lakukan pengenalan makanan di tempat yang sulit terjangkau bantuan medis. Lalu yang terakhir itu urutkan pilihan makanan dari yang sedikit mengandung alergi hingga perlahan-lahan menuju jenis makanan yang berpotensi menjadi alergen. Ibu dapat memberikan takaran kecil-kecil dulu, lalu jika reaksinya baik bisa ditambahkan. Jika penderita tidak menunjukkan reaksi apapun, ibu dapat menambah takarannya. Nah, di sini karena saya tidak mendapat literatur yang spesifik berapa kebutuhan penyakit alergi, saya menggunakan kebutuhan untuk anak usia remaja, yaitu 10-15 tahun. Karena pada umumnya umur segini rentan terkena alergi makanan. Saya menggunakan energi perempuan, yaitu 2125 kilokalori. Sesuai dengan syarat diet, saya itu menggunakan diet eliminasi, lalu mempertimbangkan kemungkinan kekurangan zat gizi dalam makanan yang dieliminasi. Bila perlu diberikan suplemen. Syarat umum makanan anak harus tetap diikuti. Energinya sesuai dengan kebutuhan, yaitu 2125 kalori. Proteinnya diberikan sebanyak 15% dari kebutuhan. Lemaknya itu diberikan sedang, yaitu sebanyak 20% dari kebutuhan. Karbohidratnya diberikan sedang, yaitu 65% dari kebutuhan. Nah, setelah saya mengikuti syarat, saya menghitung sendiri dari 15% itu saya mendapatkan protein sebanyak 79,68 gram. Kemudian lemaknya 20% dari kebutuhan, yaitu 47,22 gram.
Lalu karbohidrat 60% dari kebutuhan, yaitu 345,31 gram. Nah, di sini ada kebutuhan zat gizi mikro pada anak usia 10-15 tahun. Kalsiumnya itu laki-laki dan perempuan biasanya 1200 mg. Untuk zat besi laki-laki itu 13 mg dan perempuan 20 mg. Untuk kebutuhan fosfor laki-laki dan perempuan itu sama 1200 mg. Vitamin laki-laki dan perempuan juga sama 600 mg. Nah, di sini berdasarkan pembagian waktu, untuk menu yang saya buat tadi, selingan pagi, saya mendapatkan energi sebanyak 212,5 kilokalori, proteinnya 7,96 gram, lemaknya 4,72 gram, lalu karbohidratnya 34,5 gram. Lalu untuk menu malamnya saya mendapat energi 531,25 kilokalori, proteinnya itu 19,92 gram, lemaknya 11,80 gram, lalu karbohidratnya 86,32 gram. Jika ditotalin selingan pagi dan makan malam, saya mendapatkan energi 743,75 kilokalori, proteinnya 27,88 gram, lemaknya 16,52 gram, karbohidratnya 120,8 gram, vitamin A-nya 598,2 mg, kalsiumnya 102,3 mg, fosfornya 327,8 mg, zat besinya 3,4 mg. Alasan memilih menu. Alasan memilih menu tersebut karena saya menggunakan tinggi energi. Kenapa saya memilih tinggi energi? Karena pada umumnya pasien yang mengalami alergi makanan, gejala awalnya akan mengalami demam. Orang demam pada umumnya sangat membutuhkan energi lebih banyak pada orang normal. Lalu bahan makanan tersebut yang saya pakai, saya sangat menghindari 8 besar penyebab alergi, yaitu seperti telur, susu sapi, ikan, kerang, udang, kedelai. Kedelai ini yang mungkin kalau saya menggunakan tempe, pada umumnya tempe aman-aman saja. Lalu kacang-kacangan lainnya dan gandum. Alasan memilih nasi putih karena karbohidrat pada nasi memiliki peran penting dalam memberikan energi tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi nasi putih, karbohidrat di dalamnya akan dipecah menjadi glukosa, yang kemudian akan diserap masuk ke dalam aliran darah. Glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar, terutama bagi otak. Selain sumber energi, nasi putih juga bisa mendapatkan dari kandungan nutrisi lainnya, yaitu seperti vitamin B1 atau disebut tiamin. Dia dapat membantu metabolisme karbohidrat. Lalu magnesium sebagai komponen penting dalam membentuk struktur tulang dan mengandung kontraksi otot. Lalu terdapat mangan untuk membantu kerja otak, sistem saraf, dan enzim-enzim dalam tubuh. Lalu saya memilih sayur sop karena sayur sop mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh kita. Lalu manfaat sayur sop itu seperti mengembalikan cairan tubuh yang hilang, memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi karena terdapatnya seperti sayuran, wortel, kentang. Lalu sayur sop ini rendah lemak tapi mengenyangkan. Lalu kandungan gizinya tidak mudah hilang karena air rebusan sayur sop ini tidak kita buang. Lalu memperlancar sistem pencernaan, mudah dicerna ketika kita sakit. Lalu saya memilih ayam
karena kandungan pada daging ayam tidak hanya sebatas protein saja. Dalam kandungan ayam memiliki nutrisi seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan juga beberapa vitamin. Vitamin pada kandungan daging ayam seperti vitamin C, vitamin B1, vitamin D, vitamin B12, vitamin A, vitamin K, folat, dan juga riboflavin dan niacin. Lalu tempe. Tempe memiliki peran sebagai antibiotik untuk menyembuhkan infeksi dari sifat antioksidan yang mencegah penyakit degeneratif. Kandungan tempe itu tidak dimiliki daging seperti karbohidrat, serat, riboflavin, niacin, asam patotenat, pyridoksin, biotin. Selain itu di kandungan tempe itu ada kandungan zat besi, tiamin, vitamin B12, dan retinol. Lalu alasan saya memilih buah pepaya karena buah pepaya mengandung vitamin C yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari vitamin C pada buah jeruk. Selain itu buah pepaya juga mengandung vitamin A, vitamin B1, B3, B5, dan vitamin E, vitamin K, serat, kalsium, folat, potasium, magnesium. Seluruh nutrisi ini sangat baik untuk tubuh kita dan bisa memberi manfaat yang menyehatkan. Lalu alasan memilih roti tawar karena di dalam satu roti tawar itu terdapat 3 manfaat yang sangat baik bagi tubuh kita. Yang pertama itu mengandung karbohidrat, dapat menambah energi sekitar 3%. Lalu mengandung lemak yaitu sebanyak 0,2%. Lalu terdapat 7 gram protein dalam satu roti tawar. Lalu alasan memilih sereal karena dalam sereal mengandung komposisi gula, krimer nabati, tepung terigu, oat, kalsium, vanila, telur bubuk, dan masih banyak lagi. Mengandung vitamin bermanfaat bagi tubuh seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, D, asam folat, dan dilengkapi juga kandungan natrium sebanyak 60 mg. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.